Hari ini gue sendirian. Ya, hari ini gue sendirian karena Emon lagi kurang fit. Ya. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang semua udah tahu, masalah Ruben Amorim dipecat. Dan mungkin untuk pembukaan gue akan ngecen untuk terakhir kalinya lagu yang sebenarnya gue suka banget. Tapi ini untuk terakhir kalinya. Ruben Amorim, he'll bring the glory days again. We'll back him from the Stratford end. He'll turn the Reds around. Ruben Amorim. Kembali lagi di Poros Salam bersama saya Patrick dan kita akan membahas breaking news yang terjadi by the time video ini naik mungkin 2 hari yang lalu. Ya, Manchester United resmi memecat Ruben Amorim sebagai pelatih Manchester United. Gue garis bawahi pelatih Manchester United. Ini semua bermula dari insiden, sebenarnya bukan ini permulaannya, cuman ini awal pemicu terakhirnya. Bukan awal pemicu terakhir apaan, inilah pemicu terakhirnya. Manchester United press conference setelah pertandingan Leeds United melawan Manchester United, di mana sempat Ruben Amorim itu dipertanyakan tentang kenapa revert back ke formasi 3-4-3, kenapa nggak memakai 4-4-3. Terus ditanya lagi tentang yang lain-lain, apa semua, dan sampai akhirnya mungkin Ruben udah jenuh dan memang udah kalau setelah 24 jam ini dipikir-pikir, kayaknya memang udah disengaja sama Ruben juga. Ruben lalu mengatakan bahwa saya adalah manajer Manchester United, bukan pelatih kepala aja. Saya akan menjalankan tugas saya sebagai manajer Manchester United dan tidak hanya sebagai pelatih kepala, dan saya harapkan yang lainnya itu bekerja juga. Dan dia langsung menyindir ke arah scouting dan juga kepada rekrutmen, which is secara nggak langsung dia menyindir the board, dia menyindir board, dan dia terkhususnya nyindir waktu itu setahu kita hanya Wilcox. Ternyata Vivel juga di dalam itu tersindir. Ya, memang ditargetkan untuk disindir. Setelah insiden itu, besoknya hari Minggu di Inggris, kita udah Senin ya. Pagi-pagi Manchester United langsung memecat Ruben Amorim dan mengumumkan pemecatan Ruben Amorim melalui media sosialnya mereka. Kecewa? Iya jelas gue kecewa. Gue kecewa bukan karena afiliasi Poros Halang terhadap Ruben Amorim, enggak. Kita waktu Ten Hag kita dukung Ten Hag, waktu Ole kita dukung Ole. Kalau di Poros Halang ini kita akan mendukung manajer kita sampai akhir, tidak ada kata out di kita. Kita akan mengkritik kalau perlu mengkritik, tapi kita akan dukung dia, kita akan support. Itulah tujuan Poros Halang juga. Kita namanya supporter. Garis bawahi kata dasarnya adalah support. Ya, kita mau support manajer kita. Boleh mengkritik tapi nggak perlu lah itu yang out itu. Nah, insiden ini mengecewakan bagi gua dan mungkin bagi kalian yang percaya bahwa Ruben Amorim memiliki visi. Ya, tapi gua lebih kecewanya lagi karena untuk kesekian kalinya Manchester United mengulangi lagi kesalahan yang sama. Nggak ada satu proyek pun yang terselesaikan. David Moyes, the chosen one, ya, dipilih langsung oleh Sir Alex Ferguson. Nggak nyampe 1 musim juga udah dipecat. Jelas pada waktu itu tekanan kepada David Moyes lebih besar daripada manajer-manajer berikutnya, karena dia langsung menggantikan Sir Alex Ferguson. Semua juga udah tahu siapapun yang menggantikan Sir Alex Ferguson has his work cut out for him. Dan David Moyes 1 musim aja nggak bisa sanggup. Lalu digantikan interim pada waktu itu adalah Ryan Giggs untuk menunggu Louis van Gaal masuk. Louis van Gaal juga gagal. Ya, nggak aja selesai proyeknya. Walaupun jujur pada waktu Louis van Gaal, gua pribadi juga mungkin bukan orang yang paling semangat
melihat Manchester United di bawah Van Gaal. Lalu digantikan oleh Jose Mourinho. Mourinho memiliki visi, memiliki agenda, memiliki cara yang dia ingin jalankan untuk Manchester United. Dan ini adalah seorang serial winner, dua treble juga bersama Inter pada waktu itu. Datang ke Manchester United, menurut gue pada waktu itu ini adalah seorang manajer yang akan membawa Manchester United kembali lagi ke tahtanya dia, kepada di mana mereka layaknya memenangkan liga, at the very least bersaing untuk liganya. Tapi ya kembali lagi pada waktu itu manajemen juga masih bobrok juga, dan waktu itu belum ada Ineos ya, masih murni The Glazers. Mourinho itu tipikal manajer yang lu harus backup 100%. Dia pemain yang diinginkan lu harus kasih. Itu juga insiden dia dengan Real Madrid, kenapa dia kurang berhasil di Real Madrid. Dan itu juga yang akhirnya membuat dia terpaksa dipecat di Manchester United. Lagi-lagi proyek gagal, lagi-lagi proyek tidak terselesaikan. Interim yang menggantikan dia pada saat itu adalah Ole Gunnar Solskjaer. Dari interim hingga menjadi manajer, Ole punya cara dia sendiri. Dia menginginkan untuk menyuntikkan kembali DNA Manchester United di dalam Manchester United, bringing the old Fergie ways untuk bermain yang full attacking. Dan untuk sementara itu terlihat cukup menarik permainan MU. Tapi ketika melawan tim-tim yang papan tengah ke bawah yang mengandalkan low block, Ole terkesan kesulitan. Dan lagi-lagi ketidaksabaran fans, dan lagi-lagi manajemen nggak jelas, dan itu peralihan ya, masuknya Ineos, mau masuk Ineos. Akhirnya Ole pun menjadi salah satu korbannya. In between that, penggantiannya adalah Michael Carrick. Lalu dari Michael Carrick ke Ralf Rangnick. Dari Ralf Rangnick sebagai interim juga. Dan di saat Ralf Rangnick jujur berbicara bahwa nggak perlu kacamata untuk melihat masalah di Manchester United itu tidak cuma kosmetik. Manchester United itu masalahnya itu adalah open heart surgery, adalah operasi besar-besaran. Lu harus mengganti semuanya. Waktu itu banyak yang berpikir pemain aja. Tapi sekarang kita mulai makin mengerti bahwa masalahnya itu nggak cuma di pemain, nggak cuma di manajer. Satu klub ini yang harus diperbaiki. Termasuk sekarang udah makin kelihatan. The board, the management, nggak ada yang beres. Lalu Erik ten Hag masuk. Dan ini sudah mulai di bawah Ineos, peralihan. Ten Hag membawakan dua trofi, dan itu sempat membawa kita percaya lagi bahwa Ten Hag ini on the right path. Tapi lagi-lagi entah kenapa setelah memenangkan FA Cup melawan Manchester City dan diperpanjang kontraknya, akhirnya Ten Hag pun harus dibuang dan menggantikan Ruben Amorim. Dan sekarang kita ada di sini dengan kondisi Amorim pun dipecat. Tapi yang gue mau tekankan di sini, gue tahu itu agak panjang tadi. Tapi yang gue mau tekankan di sini, kenapa gue meng-highlight semua manajer-manajer itu tadi? Gue mau meng-highlight kecenderungan daripada Manchester United dan sekarang kecenderungan daripada Ineos. Khususnya untuk Ineos, gue akan ambil tarik dari Ten Hag. Ya, insiden Ten Hag tadi, ketika kita main di final FA Cup, Erik ten Hag itu sudah diisukan akan digantikan oleh Ineos, bahwa Ineos tidak lagi ingin bekerja sama dengan Erik ten Hag. Bahkan saat Erik ten Hag masih menjabat sebagai manajer dan sedang mempersiapkan tim untuk melawan Manchester City di final FA Cup, Ineos dengan segambrang-gambrangnya sudah mencari pengganti Erik ten Hag. Kalau ya gue pasti jelas sakit hati. Tapi ya, it happen. Mereka mulai termasuk berbicara dengan Ruben Amorim, berbicara dengan Tuchel pada waktu itu. Namun setelah Erik ten Hag memenangkan Piala FA Cup itu, keputusan untuk langsung menggantikan Erik ten Hag itu berubah. Malah yang ada dikasih kontrak baru kepada Erik ten Hag. Kalau nggak salah perpanjangan 2,5 tahun atau 3 tahun ya. Dijalani oleh Erik ten Hag beberapa bulan, Erik ten Hag lalu dipecat. Nah, yang gue garis bawain di sini, ini kesalahan pertama Ineos. Lu ngapain? Lu udah jelas nih nggak mau memperpanjang Erik ten Hag sebenarnya. Lu ngapain perpanjang dulu? Kalau masalah lu nggak enakan lah, apa kabar Manchester United? Van Gaal baru juara FA Cup langsung dipecat. Nggak besoknya, di saat merayakan kemenangan FA Cup itu, Van Gaal mengetahui dia dipecat.
more effective, man. Kalau emang mau lu gini, yang ada yang lu lakukan Ineos ini yang menurut gua yang insiden pertama pada waktu itu yang gua udah mulai bertanya keputusan Ineos, lu memperpanjang Erik ten Hag 3 tahun, lalu lu memecat dia, artinya lu harus membayar kompensasi dia kan. Kalau seandainya tadi lu nggak perpanjang, lu langsung pecat di situ, ya udah, the remaining kontrak itu nggak nyampe 3 tahun, jumlah kompensasi itu nggak terlalu besar. Dan bukan masalah kompensasinya aja, lu memperpanjang Erik ten Hag, artinya lu memberi uang untuk belanja pemain di musim berikutnya untuk Erik ten Hag. Itulah yang kedatangan Højlund, itulah kedatangan De Ligt, Mazraoui, Joshua Zirkzee. Ini kan semua duit ya. Duit yang diberikan kepada Erik ten Hag untuk formasi dan sistem yang diinginkan oleh Erik ten Hag. Tapi setelah lu pecat, lu datangkan Ruben Amorim yang yang terpaksa menggunakan pemain-pemain yang dibeli Erik ten Hag tadi, bukan fresh budget. Dan ingat, untuk masalah Ruben Amorim, dia mengatakan dia tidak ingin datang di bulan November itu untuk langsung menggantikan Erik ten Hag. Tapi Omar Barada mengatakan it's now or never. Lu datang sekarang atau nggak sama sekali. Akhirnya karena keinginan, ya siapa sih yang nggak pengen melatih Manchester United sebenarnya? Ya akhirnya Ruben Amorim memutuskan, oke, gua cabut dari Sporting, kasih gua beberapa minggu, gua akan berangkat ke Manchester United. And it happened. Ya. Sekarang gini, mereka udah scouting seorang Ruben Amorim ini kan udah lama. Mereka udah tahu persis nih, Ruben Amorim itu bermain hidup matinya itu adalah di 3-4-3. Barada, Wilcock, Wivell juga sama-sama udah tahu bahwa ini tidak sama dengan sistem yang dijalankan oleh Ten Hag ataupun yang manajemen sebelumnya. Mereka Manchester United dari dulu tuh mainnya 4 back. Tapi lu tahu Ruben Amorim tuh main 3 back. Lu paham bahwa ini manajer hidup matinya di 3-4-3. Tapi lu mengatakan dia manajer kita. Dia yang cocok buat kita. Akhirnya lu datengin ini dengan paksaan lagi lu datengin dia. Ya. Lu harus datang sekarang tanpa embel-embel. Dan di Januari itu lu kasih dia cuma Patrick Dorgu. Ruben Amorim mengatakan, "Oke, gua kerja dengan ini apa adanya." Gua juga bukan gua menghargai, mensalut sama lu biarkan Ruben Amorim bekerja walaupun dia akhirnya pada posisi 15. Enggak, gua nggak sama sekali nggak respect tentang itu. Lu nggak punya pilihan. Ineos nggak punya pilihan. Karena lu udah terlanjur membawa manajer ini memainkan formasinya di sistem yang memang selama ini nggak pernah dimainkan Manchester United. Nah, dengan 3-4-3 ini kita berakhir di 15. Lu gak janjiin di awal musim berikutnya lu akan belanja pemain untuk memfasilitasi kebutuhan 3-4-3-nya ini. Yes, lu tepati janji. Lu datangkan Sesko, lu datangkan Bumo, lu datangkan Matheus Cunha, dan lu datangkan Lemens untuk menggantikan Badut Onana. Tapi bos, ini kan belum cukup semuanya. Ini missing puzzle-nya masih banyak. Dan waktu itu gue ingat ketika semua media nyerang Ruben Amorim, seorang Sir Jim Ratcliffe mengatakan tidak ada yang dapatnya bisa bekerja instan. Ruben Amorim adalah manajer yang hebat dan dia butuh waktu untuk membuktikan diri. Itu keluar dari mulut sang naga sendiri ya, Sir Jim Ratcliffe. Tapi dengan seiring waktu, pemain-pemain yang tadi dibawakan, keep in mind, pemain yang dibawa itu juga bukan semuanya yang diinginkan Ruben ya. Itu sebagian dari Wilcox dan Wivell. Salah satunya dari Wivell adalah Sesko. Wivell mengatakan bahwa Sesko ini is a prospect future. Sementara Ruben Amorim menginginkan striker yang udah jadi. Di siapa pemain Aston Villa? Udah lupa gua. Ollie Watkins. Oke. Ollie Watkins dikatakan udah terlalu tua. Kita punya prinsip baru bahwa pemain-pemain kita itu harus di bawah 25 tahun. Oke, fine, whatever. The future is the target, is okay. Ditangkanlah Sesko. Dan gue juga salah satu yang sangat senang waktu Sesko datang. Kita berharap Sesko bisa memberikan kontribusi yang terbaik. Tapi apa yang terjadi? Sesko hasn't perform. Belum. Dan gue yakin Sesko akan perform. Buimo udah perform. Cunha udah menunjukkan kualitasnya. Lamens menunjukkan kualitasnya. Tapi kita masih punya kekurangan-kekurangan di tengah itu. Makanya mau nggak mau, ya
MU juga belum sempurna permainan, tapi ada kok progres. Bagi orang yang nggak sabar akan melihatnya itu, mana progresnya? Tetap aja gini, bro, progress is slow. Lu mau lihat progres Arteta di Arsenal, berapa tahun Arteta di Arsenal untuk bisa sekarang di posisi dia, kemungkinan besar ini Arsenal bisa juara musim ini. Berapa tahun tapi itu dibutuhkan. 4 tahun terakhir ini apa? Runner up dia di bahan ejekan terus. Tapi they are processing. Sama, Ruben Amorim baru tahun pertamanya, baru 1 tahun bos. Gue on the way tadi mau syuting ke sini, gue baru ngeh. Buset deh, tahun lalu kurang lebih pada waktu yang sama, November tahun lalu, kita melihat Erik ten Hag dipecat dari Manchester United. Dan tahun ini kita ngelihat Ruben Amorim dipecat. Ini kalau dulu per 2 tahun, ini makin lama makin mengecil, makin mengerucut. Ruben Amorim baru 14 bulan memegang Manchester United. Dan lu udah pecat. Ini yang menjadi pertanyaan gua. Lu ngapain datangin seorang Ruben Amorim yang jelas-jelas main 3-4-3 kalau pada akhirnya, dan ini udah dari Athletic udah memberitakan, dari internal Manchester United udah memberitakan bahwa mereka menginginkan si Ruben Amorim ini berubah menjadi main 4 back. Lu kan Vivel, Wilcock, Balada, lu itu kan melihat kan bahwa dia ini main 3 back. Bahkan saking ngototnya lu datangin si Ruben Amorim, lu memecat Dan Ashworth. Karena Dan Ashworth nggak menginginkan Ruben Amorim. Lu pecat Dan Ashworth yang lu ambil dari Newcastle dengan biaya kompensasi ke Newcastle cukup mahal, dan ditambah lagi bonusnya lagi supaya lu bisa datangin lebih cepat. Lalu lu pecat setelah 3 bulan, baru 3 bulan bekerja untuk MU. Ineos itu udah udah mulai kelihatan nih ketabiat jelek lu. Lu perpanjang kontrak Ten Hag untuk lalu memecatnya dan akhirnya membayar kompensasi yang besar. Dan nggak cuma Ten Hag ya, itu termasuk orang-orang yang dibawa sama Ten Hag dong. Demikian juga dengan Dan Ashworth, lu udah bayar kompensasi ngambil dari Newcastle, lu bayar lagi kompensasi sisa kontrak dia. Setelah lu pecat, setelah menggunakan dia 3 bulan. Demikian juga dengan sekarang Ruben Amorim. Lu masih harus membayar 18 bulan. Kalau nggak salah nilai nominalnya itu 10 M. Tadi gue baca. Nominal yang harus dibayarkan kompensasinya itu adalah sekitar 10 M pound sterling. Tapi itu juga hanya Ruben Amorimnya. Belum lu ngitung tim manajemen staffnya Ruben Amorim yang juga ikut terpecat, harus pergi berangkat dengan Ruben Amorim. Udah berapa nominalnya? Udah berapa duit yang lu bilang nggak ada duit yang lu mau hemat-hemat sampai memecat 200 lebih karyawan Manchester United? Penghematan apa yang lu maksud? Plus lagi, lu waktu datangkan Ruben Amorim juga bayar kompensasi ke Sporting Lisbon kan supaya dia bisa datang lebih cepat. 9 M kalau nggak salah. 9 M pound sterling. Yang artinya dari memaksakan Ruben datang sama memecat Ruben, lu aja udah ngebuang 20 M hanya untuk Rubennya aja, belum staff-staffnya. Jadi kalau gua nyampe ke titik kesimpulan bahwa Ineos lu nggak lebih baik daripada Glazer, ya mungkin karena itu. Gua ngelihatnya Ineos, lu mungkin punya niat baik, tapi manajemen lu bobrok bos. Kalau emang lu nggak mau memperpanjang Ten Hag, ngapain lu perpanjang? Kalau lu memang nggak mau Ruben sampai motot memecat seorang Dan Ashworth, ngapain lu ngambil Ruben Amorim yang ujung-ujungnya lu pecat juga? This is so stupid. Itu dari sisi gua, ya. Nah dari sisi Manchester United-nya secara keseluruhan, gua ngelihat this whole project is over. Gue sempat ada yang mengatakan ke gue di Twitter kemarin, karena gue lumayan aktif kemarin di Twitter. Dengan dipecatnya seorang manajer, bukan berarti proyeknya harus berakhir dong banget ya. Itulah gunanya DOF, Director of Football, untuk melanjutkan proyek tersebut. Ya nggak bisa lah bos. Kan si manajer yang punya visi, si manajer yang punya taktik. Ya ganti manajer baru, ya manajer baru akan memiliki visi dan taktik yang baru. Director of Football bisa mengatakan, Manchester United itu tipikal mainnya itu seperti ini. Lu bisa nggak menyanggupi? Itu bisa dilakukan. Tapi proyek itu akan berubah. Like it or not, lu akan ubah lagi pemain-pemain lu. Kita mulai lagi dari nol. Nah, itu sisi Ruben Amorim, oke? Lu udah tahu sisi dari gua pribadi.
my stand bahwa I don't like what happened. Sekarang kita bicara mengenai Manchester United dan beberapa pertandingan ke depan ini. Karena it's already done, Ruben Amorim sudah dipecat. Tapi dalam waktu dekat ini kita harus menghadapi Burnley. Setelah Burnley kita ada pertandingan FA Cup, Brighton. Setelah Brighton kita punya 2 pertandingan yang ini bakal jadi sakit kepala tersendiri bagi siapapun caretaker atau manajer yang menangani pada saat itu. Kita harus berhadapan dengan Manchester City lalu Arsenal. 2 minggu berturut-turut. Oke? Kita nggak usah jauh-jauh ke sana dulu. Kita ngomongin Burnley. Untuk saat ini Darren Fletcher lah yang ditunjuk sebagai caretaker sementara supaya pelatihan tetap bisa berjalan dengan normal seperti biasanya, nggak ada yang dihentikan. Darren Fletcher lah yang akan menjadi manajer interim untuk menghadapi Burnley. Apakah Darren Fletcher akan melanjutkan untuk menjadi interim melawan Brighton? Itu belum ada yang tahu. Yang pasti saat ini Manchester United sudah membuka bukan interview tapi lebih kepada pemeriksaan calon-calon yang akan menjadi interim penuh. Karena gue di Reels gue kemarin sempat gue ngomongin bahwa Darren Fletcher tuh belum pernah megang first team. Jadi gue nggak yakin kalau Darren Fletcher lu paksakan langsung lu lempar ke air panas kayak gitu ngadepin Burnley, Brighton, Man City sama Arsenal. Nah, salah satu kandidat yang paling besar yang lagi naik namanya, Fabrizio Romano juga udah nge-tweet, adalah guess who? Ole Gunnar Solskjaer. Ini lagi-lagi dan ini nggak cuma sekedar rumor ya. Manchester United juga sudah menanggapi Ole Gunnar Solskjaer. Jadi bukan cuma Ole berharap, tapi Manchester United-nya sebenarnya nggak tahu apa-apa. Enggak. MU juga sedang menanggapi Ole. Dan gue yakin, in my deepest heart, gue yakin Ole yang bakal menjadi interim. Kenapa? Ini kan udah ketahuan nih. Wilcock, Vivel, dan Omar Barada pengennya yes man kan sebenarnya. Gue bukan bilang Ole yes man ya, tapi pengen yang lebih teratur lah, yang nggak membangkang, yang nggak keras kepala. Menurut mereka tuh Ruben tuh udah keras kepala banget lah, oke? Jadi mereka butuh yang mau dengarkan. Yang kedua, dia butuh orang yang interim ini yang memang tahan banting. Karena menjadi interim sekalipun di Manchester United itu bebannya gede bos, ya. Dan Ole udah terbukti bisa. Bahkan saking bisanya diberikan kontrak kan pada waktu itu. Dan Ole sendiri sudah menyatakan dia tidak ada masalah untuk hanya 6 bulan. Artinya apa? Mereka tuh nggak perlu mikir kejadian kayak kemarin Ruud van Nistelrooy yang tiba-tiba pengen posisi manajernya, nggak perlu khawatir tentang nanti ujung-ujungnya jadi ada drama lagi. No, Ole is the perfect man. Ya, cuman kalian yang dulu bolot-bolot, welcome back lah ya. Kalian teriak-teriak lagi, Ole out lagi nanti. Cuman ya, untuk 6 bulan mungkin Ole adalah solusinya, ya. Karena gue nggak ngelihat Fletcher mampu melakukan itu. Cuman ada satu cumannya. Gue yang pro Ole banget sekalipun, ya. Gue yakin Ole itu nggak sendirian dalam membentuk formasi itu. Karena di belakang itu ada Michael Carrick dan McKenna yang ngebantu Ole. Nah sekarang Michael Carrick sendiri juga menginginkan posisi interim ini ya. Kalau memang Michael Carrick dan Ole bergabung, oke lah. Masih mungkin bisa lah 2 out of 3 kan. Tapi entah kenapa feeling gue waktu itu adalah McKenna yang jeniusnya. Nah, dengan komposisi yang tidak sama, apakah bisa menghasilkan produk yang sama? I don't know. Tapi ya for me personally better than Darren Fletcher lah. Dan plus Ole udah membuktikan juga kan dia ngelawan Pep bisa minimal nggak kebantai lah dia ya. 2 kali seri, 1 kali menang, 1 kali kalah. Jadi itu kondisi saat ini. Kita ganti manajer di saat United ini memang lagi mengejar Eropa. Yang bikin gua paling balik lagi ke Amorimnya dikit, yang bikin gua paling membagongkan ya.
Gue ngerti kondisi Manchester United selama ini juga nggak baik-baik aja kita bermainnya. Gue juga kan suka greget kok ngeliat MU dan Amorim yang tiba-tiba ganti back untuk back yang kayak gitu-gituan. Pergantiannya juga sering kita kritik juga di Poros Alang. Tapi gini bos, Ruben Amorim has kept his part of the deal sebenarnya kan. Di awal musim kan Omar Barada, Wilcock, Vivell, Sir Jim Ratcliffe mengasih target minimal posisi 6. Lah kita posisi 6 bos. Jadi kan murni pemecatan Ruben Amorim kemarin itu adalah karena lu merasa ego lu tersinggung ketika disindir sama Ruben. Dan Ruben juga bisa sampai titiknya, sampai emosi, sampai nyindir langsung itu. Bukan gue benarkan juga. Ya namanya lu nyinggung atasan lu ya udah pastilah bakal ada jadi masalah ya. Cuman Ruben yang selama ini juga biasanya santai aja, kalem-kalem aja, tiba-tiba bisa ngambil sikap melawan lu. Ya pasti ada alasannya dong. Kalau menurut gua, dia udah capek dibohongin sama lu. Ineos, ya. Dia udah capek dibohongin. Dijanjiin pemain. Ujung-ujungnya ketika ditagih, mana nih Januari katanya mau datangin pemain buat gue. Dan Wilcock dengan gampangnya mengatakan, enggak, Januari ini kita nggak belanja. Lu ubah aja jadi main 4 back. Bisa kok lu main pakai 4 back aja. Kita punya kok pemain-pemainnya di situ. Dan ya bisa pemain-pemain kita itu mumpuni untuk main 4-3-3, mumpuni untuk main 4-2-3-1, mumpuni untuk main 4-4-2 dan itu Ruben Amorim juga buktikan. Bahkan lawan Newcastle jelas kita main 4 back. Tapi yang ditekankan oleh Ruben Amorim adalah lu kan janji sama gua. Makanya dia teriak-teriakin I am the manager, not the head coach. Karena mungkin waktu itu dijanjikan lu sebagai manajer. Nah di tengah jalan, gua nggak ngerti itu miskomunikasi di antara mereka atau apa, atau dibohongin dari awal. Di tengah jalan tiba-tiba, lu nggak punya hak untuk menentukan siapa pemain yang didatangkan. Lu nggak punya hak untuk menuntut pemain. Itu dari gue, Wilcock. Lu cuma ngejalanin. Bahkan kalau ya berdasarkan investigasi The Athletics dan omongan dari Andy Mitten, itu bahkan yang meminta untuk berubah jadi back 4 itu nggak cuma Wilcock doang, itu sampai Sir Jim Ratcliffe. Itu bikin gue makin khawatir. Lah, Sir Jim Ratcliffe lu urusan apa? Ngatur-ngatur formasi, bos. Kalau sampai pemilik ngatur-ngatur manajer, formasi apa yang dimainkan, ini mah klub ini udah tamat. Itu makanya kemarin gue nge-tweet, this club is finished. Kalau sampai Sir Jim Ratcliffe juga ikutan intervensi dalam formasi yang diturunkan manajer, udah bos, bubarin aja nih klub, bener, serius gue. Dan kedepannya, kita fans MU juga ya, nggak usah teriak-teriak manajer out lagi, serius gue. Kalau memang siapa yang dibeli dan siapa yang dimainkan dan formasi apa yang diturunkan, itu bukan lagi manajer, pelatih yang menentukan. Ya yang kita teriakin itu ya sekarang adalah ya direktur football dong. Kan si Wilcock yang nentuin siapa pemain yang boleh datang ke MU. Wilcock yang nentukan formasinya apa. Manajer Ruben Amorim yang model-model Ruben Amorim, Ole Gunnar Solskjaer dan siapapun nanti penggantinya, Darren Fletcher ini yang berikutnya ini, mereka kan cuma pelatih, nggak bisa lu salahin. Berarti kalau lu teriak-teriak out, lu teriaknya Wilcock out, Barada out, Jim Ratcliffe out, Ineos out, Glazer out. Karena di Manchester United ini tampaknya seorang pelatih kepala, manajer, tidak memiliki kekuasaan apapun lagi. Lu cuma punya kekuasaan menentukan siapa starting lineup. Itu pun gue udah mulai curiga, mungkin enggak gitu. Enggak lah, mungkin itu masih dikasih. Cuman this is ya sorry bakal dibeli, this is bullshit. Itulah sekecewa itulah gue ngelihat Manchester United yang saat ini. Itulah ranting gue ya, ranting tentang insiden Ruben Amorim ini dan kondisi Manchester United saat ini. Kecewa jelas kecewa. Tapi ya namanya kita fans MU ya mau udah terbiasa juga kan kita dikecewain ya. Fans sama supporter. Supporter dong. Sorry. Gua ralat. Kita supporter MU ini kan ya namanya udah terbiasa juga kan kita disakitin kan. Cuman jujur kekecewaan yang kali ini lebih dalam daripada ketika gue dengar berita Ole dipecat. Kekecewaan gue bukan karena Ruben Amorimnya. Bener-bener gue ngelihat ini manajemen tetap nggak jelas.
ini Ineos tetap nggak jelas menurut gue. Dan ditampar lagi dengan realita bahwa OGC Nice yang milik Ineos juga sama nasibnya. Dalam 12 tahun itu gonta-ganti manajer tuh sampai berapa kali manajer, 9 apa berapa. Dan they're getting nowhere juga kan. Nyaris dapat Champions League kalau nggak salah musim lalu. Jadi this disappointment, kekecewaan ini betul-betul lebih kepada gue nggak ngelihat Manchester United going the right way. Ada seorang manajer di dalam Ruben Amorim, ya dia nggak sempurna. Ya kita juga mengharapkan dia bisa lebih baik sebenarnya sebagai manajer atau pelatih. In reality dia adalah salah satu pelatih dengan persentase terburuk di antara pelatih-pelatih MU yang pernah ada. Tapi dia sudah punya visi, dia sudah punya agenda apa, arah mana yang mau kita jalani. Dan mulai terlihat di musim ini. Ya balik lagi tadi ke statement gue, kita di posisi 6 kok, sesuai dengan target yang diberikan oleh manajemen Omar Barada dan kawan-kawan. Yang bikin gue sangat kecewa adalah the lack of lu nggak bisa dipercaya itu loh. Dan gue kasihan aja dengan manajer-manajer yang berikutnya akan masuk. Apa jaminan manajer berikutnya juga nggak akan dibohongin? Manajer dengan CV yang mana, yang CV besar mana, yang kuat, yang mau bekerja di bawah otoriter direksi seperti Wilcock, Barada, dan kawan-kawan. Ya, yang ibaratnya gue pengen lu main sistem yang ini. Oke, itu dari sisi board director of football mungkin bisa lu bilang Manchester United itu bermainnya, kita DNA-nya kita fast attacking, kita itu kreatif in attacking, kita itu bukan tipikal yang main dengan 3 back dan bertahan. Lu boleh nyampaikan itu, tapi lu harus kasih kebebasan dong dengan manajer berikutnya model sistem apa yang mau dijalankan. Yang artinya pelatih gila mana yang mau datang ke Manchester United untuk lalu mau menerima keadaan bahwa Vivel lah yang akan menentukan pemain-pemain yang datang, bukan lu. Lu cuma boleh ngasih pendapat, opini, tapi penentuan terakhir tuh nanti di Vivel dan di Wilcock. It's not the other way around. Bukan si manajernya yang bilang, gue butuh pemain seperti ini. Tolong carikan. Nanti dari situ baru kita pilih dari beberapa pilihan. Baru nanti manajer yang menentukan, gue pengennya ini. Kita usahakan ini. Kalau nggak bisa ini, baru kita ke sini. Itu seharusnya begitu sistemnya ya. Ini nggak kebaliknya. Ini nanti Wilcock yang menentukan. Ini gue punya ini, kita akan usahakan yang ini datang. Kalau nggak dapat ini, lu bisa nggak main dengan mereka? Lu usahakan main dengan mereka. Itulah kurang lebih gambarannya nanti. Nah, ngomong-ngomong di topik manajer gila mana yang mau, ada nama-nama yang sudah muncul di permukaan. The obvious name yang sering dilontarkan oleh baik itu supporter di X gue baca, kalian semua mengharapkan Glasner. Setelah kejadian kemarin Amorim versus Wilcock ini, dan ternyata juga Sir Jim Ratcliffe di dalamnya, gue nggak yakin yang model-model yang masih main 3-4-3 akan dipertimbangkan. Ya, karena kalau misalnya mau tetap main 3-4-3, mendingan gue bagi Sir Jim Ratcliffe, mendingan gue bawa teman gue sendiri yang bisa gue atur. Ya Gerbang Selatan, kan doyan juga main 3-4-3. Walaupun 3-4-3-nya berbeda dengan Amorim ya, Glasner juga berbeda dengan Amorim sistemnya. Dan Glasner at the very least masih mau main 4-4-2. 4-3-3. Gue nggak yakin Glasner menjadi salah pilihan. Terus ada lagi teori konspirasi yang mengatakan bahwa, wah kebetulan nih Bang, Maresca kan dipecat sama Chelsea. Emang rencananya daripada Omar Barada dan si Jason Wilcock aja nih, supaya bisa nih 3 ex-Chelsea, ex-City muncul di Manchester United. Kalau itu sampai terjadi, gue yang akan mencak-mencak. Kenapa? Satu, gue males banget gue ngelihat MU isinya ex-City semua. DNA apa yang lo ngomongin? Gak usah baca tentang DNA kalau kayak gitu. Itu kan kemarin Gary Neville bilang, Manchester United butuh pelatih yang mengerti DNA Manchester United, bla bla bla. Terus tiba-tiba Maresca yang masuk, bullshit. Yang kedua, makin bullshit bagi gue. Kenapa? Karena Maresca keluar dari Chelsea juga karena kasus yang sama. Ya, kurang lebih mirip.
dia juga tidak merasakan kebebasan untuk menentukan siapa pemain yang datang dan siapa yang bisa dibeli sama dia. Terus tiba-tiba dia dapat kebebasan itu di Manchester United setelah Ruben Amorim nggak mendapatkan itu. Makin-makin gue ludahin lu Ineos, ya. Lalu ada lagi nama the usual name lah ya, Xavi Hernandez. Xavi Hernandez is a Barcelona manager, is a Barcelona player. Sistem mainnya itu Barcelona banget. Lu mau datengin itu ke Manchester United. Apa bedanya dengan lu datangin seorang Ruben Amorim yang dengan sistem 3-4-3-nya, 3-4-3 Sportingnya ke Manchester United? Nggak jalan kan? Lu mau bikin kesalahan yang sama lagi. Terus ada lagi yang mengharapkan siapa pelatih Jerman? Nagelsmann. Julian Nagelsmann. Setelah Piala Dunia nanti ditarik. Atau Tuchel malah. Ya banyaklah nama-nama yang datang sekarang ini. Nah, gue pengen tahu, karena kita nggak bisa interaksi langsung nih, jadi gue pengen tahu, kalau menurut lo yang paling pantas, ya, yang paling tepat, korban berikutnya MU ini siapa? Sorry, gue nyebutnya korban, karena gue udah nggak tahu lagi. Kan jelas nanti bukan sebagai manajer, head coach doang tuh dapat jabat posisinya. Jadi ya, dan kalaupun dari head coach itu cuman jadi tumbalnya mereka aja, jadi kambing hitamnya mereka kan. Jadi oke lah, head coach yang berikutnya menurut kalian siapa? Ya, kasih opini kalian di bawah. Arteta. Kalau Arteta sampai pindah ke Manchester United, gue bilang Arteta lu goblok. Proyek lu di Arsenal udah mau jadi, bahkan lu mungkin kalau gue sih yakin musim ini mereka juara. Karena kemarin ke kameraman Arsenal gue bilang, hati-hati, City udah di belakang lu. Ini tadi dia bilang, City-nya mana bang? Kagak datang-datang banget ya, kurang ajar kan, udah mulai pede dia. Tapi gue juga jujur ya, gue kaget. Ini kayaknya setelah sekian purnama, gue ngelihat Arsenal nggak tersandung dong di Desember. Itu namanya proses. Proses yang tidak dimiliki oleh Manchester United dan fans-fans MU. Tapi bagi kalian yang meneriakin Ruben Amorim itu harus keluar, karena siapapun manajer yang menggantikan Ruben Amorim itu akan lebih baik daripada Ruben Amorim. Kan itu bahasa pundit-pundit seperti Scholes, but Kino dan Neville kan. Gue pengen lihat sehebat apakah Darren Fletcher menghadapi Burnley besok. Kalau menang, gue akan tepuk tangan. Kalau kalah, gue akan diem. Tapi kalian silahkan introspeksi diri. Oke, jadi mungkin itu aja ranting gue untuk episode ini, udah cukup panjang juga. Next game Manchester United melawan Burnley di bawah Darren Fletcher. Apakah kita akan melihat duo Fletcher bermain di bawah bapaknya? Kalau iya, itu nepotisme yang terbaik yang terjadi. Oke? Terus saat ini, gue Patrick mengundurkan diri bersama kameraman Arsenal. Kita doakan yang terbaik buat Manchester United. Semoga cepat sehat nih klub. Itu aja. Ini Poros Salang. Bye. Mantap. Mantap MU! Mantap MU.